Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Cahaya Melani dari kelas 10 TKP 2 ingin mempresentasikan perlawanan bawah tanah kelompok Sultan Syahrir. Latar belakang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah salah satu perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Maret 1909. Syahrir adalah tokoh pahlawan nasional yang dikenal dalam perjuangan bawah tanahnya. Ayahnya bernama Muhammad Rasad Gelar Maharja Soetan bin Soetan Leman Gelar Soetan Palindi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Syahrir memang berasal dari keluarga berada. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrad pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ELS Europeanse Lagere School, atau bertingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di LS, ia kemudian masuk di MULO, Mir Lager Onderwijs, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia banyak membaca buku-buku asing, terbitan Eropa, dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, Algemene Middelbare School, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Nasionalisme Sultan Syahrir tumbuh pertama kali ketika mendengar pidato Dr. Andres Cipto Mangunkusumo. Saat itu Cipto tengah berpidato di alun-alun Bandung. Awalnya Syahrir kurang menyukai bergaul dengan kaum pemberontak. Namun karena kawan sekelasnya Budiono memujuk dan mengajaknya jalan-jalan. Dari situ kemudian ia mulai tertarik dengan semangat kebangsaan. Ia mulai aktif dengan perkumpulan pemuda kebangsaan. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun dalam dunia politik. Dia dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi ini kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tokoh-tokoh perlawanan bawah tanah kelompok Sultan Syahrir, yaitu Ahmad Subarjo, Syairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Pada zaman Hindia Belanda, tahun 1935 dibuang ke Bobandi, di Gua di Irian Jaya, lalu dipindahkan ke Banda Neira dan terakhir ke Sukabumi. Awal perjalanan hingga akhir perlawanan bawah tanah kelompok Sultan Syahrir. Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif sambil menunggu perkembangan situs objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaannya. Situs objektif itu mulai makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sebari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus karena Jepang mudah menyerang. Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta juga belum mengetahui berita menyerangnya Jepang, berita yang ada di Indonesia. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur melewati keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Siap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu beresiko kepada RI nilai sebagai hadiah Jepang, dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia
pada 17 Agustus. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.